Ya sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Ranti Kodari STMAK selaku dosen mata kuliah Sustainability Accounting, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan program CSR dari PT Sido Muncul sekaligus melakukan role-play untuk mensimulasikan proses pelaksanaannya. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Andrea Malia Putri sebagai komisaris dan rekan saya Beda sebagai presiden. Saya Dea Vila sebagai CSR 1. Saya Pramesti sebagai CSR 2. Saya Rehan Dwi Tesanata sebagai CSR 3. Saya Tihan Nurani sebagai keuangan 1. Saya Angelina Cismanili sebagai keuangan 2. Saya Zahra Nurul Fatimah sebagai keuangan 3. Saya Salam Harus sebagai masyarakat. Nah, sebelum kita mulai ke sesi presentasi, siapa sih yang gak kenal sama PT Sido Muncul? Pasti pada kenal dong. Yang terkait pasti udah pada tahu dong. Nah, kalau misalkan kita bilang Sido Muncul, kalian bilang orang pintar minumnya tolak angin. Oke? Yang semangat ya. Salam yang semangat dong, yang semangat dong. 1, 2, 3. Sido Muncul. Orang pintar minum angin. Oke, masuk di sesi presentasi. Yang pertama yaitu pembahasan pertama tentang profil perusahaan dan operasional perusahaan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul adalah salah satu perusahaan terbuka di Indonesia yang bergerak di bidang produksi jamu dan obat-obatan lengkap. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1940. Awalnya Ibu Rahmat Sulistyo pertama kali meracik jamu godogan untuk mengatasi masuk angin yang kemudian dikenal dengan nama kolak angin. Produk ini mulai dikenal luas oleh masyarakat karena kepraktisan dan khasiatnya. Pada tahun 1951, perusahaan mulai berkembang dengan mendirikan pabrik sederhana di Jalan Klaten, Tulung, Semarang dengan nama Sido Muncul, yang memiliki arti impian yang terwujud. Perusahaan ini menjadi CV pada tahun 1970 dan berstatus PT pada 1975. Seiring bertumbuhnya bisnis, pada tahun 1997, Sido Muncul mendirikan pabrik baru yang lebih besar dan modern di Tuaku, Jawa Tengah, yang diresmikan pada 11 November tahun 2006. Nah, lalu di sini ada visi dan misi perusahaan Sido Muncul. Meskipun PT Sido Muncul belum memiliki visi dan misi keberlanjutan formal, perusahaan tetap berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan 3P, yaitu Profit, Planet, dan People. Nah, lalu yang pertama ada visi perusahaan PT Sido Muncul, yaitu menjadi perusahaan farmasi atau tradisional, makanan dan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengelolaan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Lalu di sini ada misinya yang pertama, yaitu mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Lalu yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara kesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Lalu yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat dan pemakaian bahan-bahan alami. Lalu yang kelima yaitu melakukan CSR dengan insentif. Yang keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Lalu selanjutnya itu ada nilai dan budaya perusahaan. Yang pertama, stakeholder fokus pada pemegang kepentingan, yaitu menjaga hubungan yang kuat dengan pemegang saham, investor, pelanggan, pemasok, dan pemerintah, berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Lalu yang kedua yaitu ada integriti atau berintegritas, secara konsisten melakukan segala sesuatu dengan benar, jujur, terbuka, beretika, dan tulus. Lalu yang ketiga ada diversity atau menghargai perbedaan.
menghormati gagasan, kelebihan, minat, dan latar belakang orang lain, atau memanfaatkan kecerdasan kolektif, menciptakan kegembiraan, mendorong keterlibatan dan keinginan untuk meraih yang terbaik. Lalu yang terakhir yaitu ada outperforming atau unggul, yaitu melakukan penyempurnaan secara konsisten dan berkelanjutan, selalu berusaha mencapai kinerja melampaui target, bersemangat untuk terus belajar dan berkembang. Lalu selanjutnya itu ada skala perusahaan dan skala pendidikan. Yang pertama ada skala perusahaan. Hingga akhir tahun 2020, aktivitas usaha Persero didukung oleh total 4.092 karyawan yang terdiri dari 1.311 karyawan tetap laki-laki, 1.553 karyawan tetap perempuan, serta 725 karyawan tidak tetap laki-laki dan 503 karyawan tidak tetap perempuan. Lalu yang kedua ada skala kepemilikan. Per tanggal 31 Desember 2020, berdasarkan daftar pemegang saham yang dicatat oleh PT Raya Saham Registrasi sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, komposisi pemegang saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sidoarjo adalah 81% dimiliki oleh PT Hotel Candi Baru dan 19% oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada kegiatan merek produk dan jasa. Yang pertama berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu ada produk herbal dan obat tradisional fokus utama Sidomuncul dalam memproduksi jamu dan produk herbal berbasis bahan alami. Yang kedua ada distribusi produk kesehatan secara nasional dan internasional. Yang ketiga kolaborasi dengan petani lokal untuk menyediakan bahan baku herbal seperti rempah-rempah dan tanaman obat melalui program desa rempah. Lalu yang kedua itu ada berdasarkan kegiatan usahanya, yaitu ada mengelola bahan herbal menjadi produk farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, makanan dan minuman kesehatan, dan kosmetik. Lalu yang kedua, memasarkan produk herbal baik di pasar lokal maupun internasional. Yang ketiga, bermitra dengan petani lokal untuk menyediakan bahan baku herbal. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan produk baru berbasis penelitian rasional yang aman dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada produk merek dan jasa. Di sini ada beberapa produk dari PT Sidomuncul, yaitu yang pertama berdasarkan produk jamu dan herbal, yaitu ada tolak angin yang menjadi produk andalan dari PT Sidomuncul itu sendiri, tersedia dalam bentuk cair dan bentuk serbuk. Lalu yang kedua ada tolak lino dan kapsul sari daun pepaya. Lalu yang kedua itu ada berdasarkan suplemen dan vitamin, produknya yaitu ada vitamin B1000 dan buku Bima Energy. Lalu yang ketiga berdasarkan minuman dan madu, yaitu ada produk jahe wangi, susu jahe, dan madu sido. Pada tahun 2020, PT Sidomuncul membuat 16 produk baru termasuk produk herbal, suplemen, dan vitamin untuk meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul memiliki total 249 jenis produk yang telah bersertifikat halal, termasuk jamu, suplemen, bahan suplemen, minuman, dan bahan minuman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Brilian yang akan menjelaskan tentang insentif keberlanjutan, tantangan, dan peluang. Selanjutnya insentif keberlanjutan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Sidomuncul mengacu pada 17 aspek SDGs, yang dimana Sidomuncul melakukan 13 aspek penilaian. 13 aspek tersebut pun dipisah menjadi 3 aspek lagi, yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk praktik mencapai kinerja keberlanjutannya, aspek ekonomi, Sidomuncul melakukan program Go Jajan. Hal ini didorong oleh kondisi pandemi yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Sidomuncul dapat mengembangkan program desa wisata bergas kidul yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Melalui Forum FGD, pada awal Maret 2020, kami memetakan potensi karya ibu-ibu PKK Desa Bergas Kidul dalam memproduksi makanan ringan. Mereka mendapatkan pendampingan dan pembinaan agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar mulai dari rasa, tampilan, standarisasi ukuran, hingga pengemasan. Setelah produk yang dihasilkan memenuhi standar, produk makanan kecil yang diberi label Go Jajan mulai dipasarkan melalui operasi Sido Tulung yang berada di area perusahaan Sidomuncul. Selain membuka kios di salah satu tempat wisata, Go Jajan sudah mengisi koperasi dan kantin Sidomuncul. Kami terus memberikan pendampingan agar kualitas produk meningkat sehingga mampu mendapatkan sertifikasi layak sehat dari Dinas Kesehatan untuk menjamin kesehatan makanan. Selain itu, kualitas SDM juga ditingkatkan dengan memberikan pelatihan sertifikasi penjaga makanan agar ibu-ibu dapat meningkatkan kemampuannya dalam pengolahan dan pengelolaan makanan.
Saat ini Bojajan beranggotakan 14 orang dengan total omset dari Maret hingga Desember 2020 sebesar 271 juta rupiah. Selain memenuhi pasar untuk koperasi dan kantin Sidomuncul, Bojajan juga menerima pesanan dari luar dan akan membuat pasar melalui platform digital. Selanjutnya, untuk aspek lingkungan, Sidomuncul melakukan pengurangan air limbah dengan mengganti mesin high speed pada produk kopi ginseng. Sebelumnya, Sidomuncul menggunakan mesin low speed pada proses produksi minuman kopi ginseng. Seiring dengan peningkatan permintaan pasar terhadap minuman kopi ginseng, Sidomuncul melakukan investasi penggantian mesin low speed dengan mesin high speed dan berteknologi lebih modern, lebih efisien dan ramah lingkungan. Efisiensi mesin high speed lebih unggul baik dari segi output produksi, kebutuhan tenaga operator dan jumlah air yang dibutuhkan untuk pencucian, sehingga mengurangi air limbah yang dihasilkan. Dengan menggunakan mesin lama sebanyak 8 unit, air limbah yang dihasilkan dari pencucian mesin low speed mencapai 105 meter kubik per tahun. Sedangkan 8 unit mesin high speed baru, air limbah pencucian mesin menjadi hanya 30 meter kubik per tahun. Untuk aspek sosial, Sidomuncul melakukan bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Sepanjang tahun 2020, Sidomuncul menyalurkan bantuan untuk berbagai lapisan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan diantara berupa alat pelindung diri, hand sanitizer, masker, sarung tangan, disinfektan, paket sembako, uang tunai, dan produk-produk Sidomuncul. Dan bantuan tersebut disalurkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Ikatan Dokter Indonesia, Palang Merah Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Keuskupan Agung Jakarta, unitbaik.com, kitabisa.com, Persatuan Rumah Sakit Indonesia, Badan Amal Kasih Katolik, Universitas Islam Indonesia, Yayasan Media Group, Akademi Kepolisian Semarang, Rumah Perubahan, Satuan Kesehatan Prioritas Markas Besar TNI, Wali Kota Semarang, Padi Semarang, Universitas Negeri Semarang, terus ada paroki ST Yohanes Rasul Triwulung, Gereja Katedral Jakarta, lansia di Panti Sosial Desna Budi Mulia dan 4, pengemudi ojek dan taksi online, serta tenaga medis di berbagai rumah sakit Indonesia. Selanjutnya ada strategi usaha keberlanjutan yang dilakukan Sidomuncul. Strateginya itu menjaga pertumbuhan usaha berkelanjutan. Perusahaan berfokus pada inovasi melalui research and development, peningkatan kapasitas produksi, perluasan pasar baru, efisiensi di semua lini, dan pengelolaan dampak lingkungan. Program ramah lingkungan diterapkan secara berkesinambungan, mencapai efisiensi energi dan air, pemanfaatan energi terbarukan, pengolahan limbah, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Seluruh upaya ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya produksi dan profitabilitas produk. Selanjutnya juga ada tantangan keberlanjutan yang dihadapi oleh Sidomuncul, yaitu peraturan PSBB menyebabkan kegiatan operasional perusahaan disesuaikan dengan menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi sebagian karyawan. Kinerja penjualan produk pulsa seperti kalah berbagai varian dan juga menghadapi tantangan berat karena jalur distribusi domestik dan ekspor terganggu. Seiring dengan kebijakan PSBB, sejumlah daerah dan penutupan perbatasan negara tujuan ekspor, pembatasan sosial juga menyebabkan pedagang retail harus mengurangi jam operasionalnya. Persaingan di pasar global juga menjadi tantangan lain di mana perusahaan harus menghadapi regulasi yang berbeda-beda, meningkatkan daya saing produk, serta memperluas jaringan distribusi ke berbagai negara. Selanjutnya juga ada peluang yang ditolak oleh Sidomuncul, yaitu terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Sidomuncul. Pandemi justru meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan kebugaran yang berdampak positif pada permintaan produk herbal dan suplemen kesehatan yang ditawarkan perusahaan. Untuk merespon peluang ini, Sidomuncul meluncurkan 16 produk baru pada tahun 2020, termasuk suplemen dan vitamin, dan dirancang untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat. Dari sisi operasional, penerapan otomasi penuh dalam proses produksi juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan mencapai zero accident, yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Keikutsertaan Sidomuncul sebagai anggota United Nations Global Impact atau UNGC juga memperkuat komitmen keberlanjutan perusahaan di kancah internasional, membuka peluang untuk menarik lebih banyak investor global yang berbeda dalam bisnis berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh CSR 1, yaitu tentang program CSR. Selanjutnya, saya akan membaca program-program CSR PT Sidomuncul. Sepanjang perjalanan usaha Sidomuncul, kami berinteraksi erat dengan berbagai lapisan masyarakat seperti konsumen, para pelaku usaha di rantai pasokan kami, komunitas sekitar wilayah operasional kami, maupun kelompok masyarakat prasejahtera dalam radius yang lebih luas lagi.
Dengan interaksi itu, kami dapat mengetahui bagaimana kebutuhan dan harapan mereka, sehingga kami dapat merancang program-program tanggung jawab sosial atau CSR yang tepat dan mampu memberikan kontribusi yang bermakna bagi peningkatan taraf kehidupan mereka. Lingkup sasaran program CSR Sido Muncul meliputi masyarakat ring 1, yaitu masyarakat di sekitar wilayah kerja atau operasional kami, atau berbatasan langsung dengan pabrik di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang meliputi Desa Diwak, Desa Bergas Kidul, Desa Kedu, Kelurahan Lempon, dan Kelurahan Karangjati, serta masyarakat ring 2 yaitu masyarakat luar wilayah operasional kami. Dalam perkembangannya, cakupan kegiatan kami untuk masyarakat prasejahtera saat ini telah mencapai berbagai wilayah Indonesia. Berikut adalah program-program CSR PT Sido Muncul. Yang pertama dari aspek sosial, berupa beasiswa pendidikan untuk siswa dan gaji guru honorer, pemberian dana operasional kegiatan lembaga keagamaan, santunan kaum duafa Kabupaten Semarang, santunan kaum duafa Kota Yogyakarta, sumbangan hewan kurban dalam rangka Idul Adha, operasi katarak, operasi bibit sumbi, mudik gratis, pemberian makanan tambahan untuk posyandu, bibit kapulaga dan sengon untuk menghijaukan lahan kritis, bantuan bencana seperti pandemi COVID-19 dan banjir Jakarta, donasi untuk komunitas dan yayasan yang meliputi bantuan untuk Lion Air Bank Jakarta, Bakat, dan Yayasan Wisma Kasih Bunda. Kemudian donasi pengobatan anak melalui benihbaik.com, yang selanjutnya berbagi kasih untuk anak-anak menderita kanker. Untuk aspek ekonomi, PT Sido Muncul memiliki program yaitu wisata edukasi Sido Muncul berupa edukasi kunjungan pabrik, bantuan sarana dan prasarana umum, perbaikan rumah tidak layak huni ring 1, dukungan untuk pembangunan atau renovasi rumah ibadah, desa rempah Sambirata, dan Bojajan. Kemudian untuk aspek lingkungan, ada desa wisata buah dan rempah Gudang Harjo, desa wisata buah alpukat Berkas Kidul, desa wisata buah durian Diwak, desa inspirasi padi, kemudian membantu kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitar, dan program perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan Argo Wisata Sido Muncul. Selanjutnya, keuangan 1 akan menjelaskan tentang nilai ekonomi. Baik, saya di sini akan memberitakan informasi keuangan PT Sido Muncul pada tahun 2020. Nilai ekonomi yang diperoleh perseroan pada tahun 2020 adalah seluruh penerimaan perseroan pada tahun buku dikurangi beban pokok penjualan dan beban operasional. Nilai ekonomi yang diperoleh adalah sebesar Rp3.389,17 miliar, meningkat 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.123,72 miliar. Dan nilai ekonomi yang didistribusikan pada tahun 2020 kepada pemangku kepentingan sebesar Rp2.827,26 miliar, turun 7,2% dari Rp3.045,37 miliar pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan pembagian dividen final tahun buku 2020 belum seluruhnya dibagikan kepada pemegang saham. Komposisi nilai ekonomi yang didistribusikan meliputi komponen biaya operasional sebesar Rp1.793,15 miliar atau 63,4%, gaji dan tunjangan karyawan sebesar 13,6%, pembayaran dividen sebesar 13,1%, pembayaran pajak penghasilan sebesar 9,4%, dan investasi CSR sebesar 0,4%. Dan ketiga aspek yang dirincikan pada laporan PT Sido Muncul yaitu hanya pada aspek sosial sebesar Rp9,6 miliar, dan kemungkinan aspek ekonomi dan lingkungan adalah program keberlanjutan. Selanjutnya, CSR 2 dan keuangan 2 yang akan menjelaskan tentang rincian dari kegiatan program CSR 1. Selanjutnya di sini saya bersama dengan keuangan 2 akan menjelaskan program CSR yang sebelumnya setelah disebutkan oleh CSR 1. Yang pertama itu ada aspek sosial, yaitu beasiswa pendidikan untuk siswa dan gaji guru honorer. Program beasiswa yang rutin diberikan untuk siswa SD dan Negeri 2 dan program bantuan untuk guru honorer. Dengan dana pendidikan sebesar 1 juta per bulan diberikan untuk 50 anak selama 1 tahun penuh, dan dana sebesar 1 juta per orang per bulan. Selanjutnya, pemberian makanan tambahan untuk posyandu.
Pemberian makanan tambahan untuk posyandu di 3 desa sekitar pabrik, yaitu Desa Diwak, Desa Bergas Kidul, dan Desa Ngopon. Setiap posyandu mendapat dana sebesar 250.000 setiap bulan, jadi total anggaran untuk setiap posyandu sebesar 750.000. Selanjutnya ada dukungan untuk pembangunan atau renovasi rumah ibadah, bantuan pembangunan masjid, hewan kurban setiap Idul Adha, di lingkungan perseroan setiap tahun. Dan santunan tersebut untuk 1.000 kaum duafa. Selanjutnya bibit kapulaga dan sengon untuk menghijaukan lahan kritis. Pasca banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bogor dan Lebak pada Februari 2020, Sidomuncul menyumbang bibit kapulaga dan sengon. Kedua tanaman ini dapat menahan air dari hulu dan memiliki nilai ekonomis yang dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, Sidomuncul juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemanfaatan bibit tanaman yang bernilai ekonomi seperti kapulaga, kayu manis, dan alpukat. Sumbangan tersebut sebanyak 40.000 bibit kapulaga dan 1.000 bibit sengon untuk merehabilitasi lahan kritis seluas 20 hektar di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Sepanjang tahun 2020, Sidomuncul menyalurkan bantuan untuk berbagai lapisan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan antaranya berupa alat pelindung diri, APD lengkap, hand sanitizer, masker, sarung tangan, disinfektan, paket sembako, uang tunai, dan produk-produk Sidomuncul seperti tolak angin, vitamin C 1000, tolak linu, pupuk Bima Energi, vitamin C, jahe wangi, susu jahe, madu sido, dan kapsul sari daun pepaya. Selanjutnya, empati untuk korban banjir Jakarta. Dalam rangka membantu masyarakat terdampak banjir di Jakarta, pada awal Januari 2020 melalui Polda Metro Jaya yang diserahkan oleh brand ambasador pupuk Bima Energi, Doni Kusuma kepada Wakapolda Metro Jaya Brigjen Wahyu Hadiningrat. Bantuan diberikan dalam bentuk produk Sidomuncul sebanyak total 945 karton. Sidomuncul memberi bantuan senilai 650 juta. Selain itu, tim Sidomuncul juga mengunjungi rumah sejumlah posko banjir di Kelurahan Cawang, Universitas Borobudur, Kelurahan Petogagan, Teluk Bong, dan Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta untuk menyerahkan bantuan langsung. Selanjutnya, bantuan untuk Lions Aid Bank Jakarta. Bakat dan Yayasan Wisma Kasih Bunda bertepatan dengan ulang tahun Sidomuncul yang ke-69. Sidomuncul menyerahkan donasi untuk membantu lembaga-lembaga yang memiliki program sosial di bidang kesehatan dan pendidikan, yaitu Lions Aid Bank Jakarta, Badan Amal Kasih Katolik, dan Yayasan Wisma Kasih Bunda. Lions Aid Bank Jakarta adalah bank mata yang membantu penderita gangguan penglihatan karena kerusakan kornea mata, sedangkan Bakat atau Badan Amal Kasih Katolik menjalankan program penyediaan sarana dan prasarana mendukung pelajar bagi anak-anak yang harus menempuh pendidikan jarak jauh karena pandemi, untuk membantu para orang tua yang terdampak dalam memenuhi biaya pendidikan anaknya, serta untuk pembelian APD bagi tenaga medis. Sementara Yayasan Wisma Kasih Bunda berkegiatan membantu biaya pengobatan anak-anak penderita hidrosefalus dan anak berkebutuhan khusus dari kelompok masyarakat prasejahtera yang diasuh di rumah singgah Wisma Kisah Bunda. Masing-masing yayasan menerima senilai 250 juta, jadi 250 dikali 3 yayasan, totalnya jadi 750 juta rupiah. Selanjutnya, donasi pengobatan anak melalui benihbaik.com. Pada tanggal 5 Agustus 2020, Sidomuncul mendukung inisiatif benihbaik.com, sebuah platform crowdfunding untuk inisiatif program sosial sedang menggalang dana masyarakat, dengan menyerahkan donasi sebesar 42 juta untuk pengobatan dan anak penderita infeksi paru-paru dan radang kulit serta penderita Moebius syndrome. Selanjutnya, berbagi kasih untuk anak-anak penderita kanker. Pada tanggal 29 Juli 2020, Sidomuncul menyerahkan bantuan untuk anak-anak penderita kanker melalui Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang berlokasi di Semarang. Bantuan terdiri dari 205 paket sembako, 20 karton produk tolak angin, 20 karton produk kapsul CSK, serta uang sebesar 100 juta untuk biaya sewa rumah singgah YKHI. Aspek yang kedua yaitu aspek ekonomi. Yang pertama ada Desa Rempah Kapulaga Sambirata. Sidomuncul melalui program CSA Mitra Petani bekerja sama dengan kelompok Tani Riduyuwono di Desa Sambirata untuk mendukung pasokan bahan baku kapulaga. Program ini bertujuan memberdayakan petani melalui pelatihan pengolahan hasil panen, pengadaan mesin pengering kapulaga, serta penggunaan pupuk organik cair untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kapasitas petani, tetapi juga mendorong potensi
ekonomi desa yang sebelumnya tergolong tinggal di Jawa Tengah. Pada tahun 2020, Desa Sambirata berhasil memasok 17.958 kilo kapulaga basah dan 420 kilo kapulaga kering ke Sidomuncul dengan nilai penjualan mencapai 775 juta sebagai bentuk komitmen. Sebagai bentuk komitmen, Sidomuncul membeli hasil panen yang memenuhi standar kualitas dengan harga yang menguntungkan kedua belah pihak, sehingga menciptakan hubungan yang saling mendukung antara perusahaan dan juga masyarakat. Program selanjutnya yaitu Bau Jajan. Selama pandemi, Sidomuncul mengembangkan program Desa Wisata Bergas Kidul untuk mendukung ekonomi masyarakat. Melalui fokus group discussion, pada Maret 2020, potensi ibu-ibu PKK dalam memproduksi makanan ringan dipetakan dan dibina, meliputi rasa, tampilan, standar ukuran, dan pengemasan. Produk mereka dengan label Bau Jajan dipasarkan melalui Koperasi Sido Tetulung, kios wisata, dan kantin Sidomuncul. Pendampingan harus diberikan termasuk pelatihan dan sertifikasi kesehatan makanan. Hingga Desember 2020, Bau Jajan yang beranggotakan 14 orang meraih omset 271 juta, memenuhi pesanan koperasi, kantin, dan pelanggan luar dengan rencana ekspansi ke 40 juta. Aspek yang ketiga yaitu aspek lingkungan. Yang pertama ada membantu kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitar. Dalam beberapa tahun terakhir, desa sekitar pabrik seperti Diwak, Kalisori, Kenangkan, dan Lumpon menghadapi krisis air bersih, terutama saat kemarau. Sejak 2013, Sidomuncul mendistribusikan air bersih melalui bak beton ke pemukiman warga. Pada 2019, toren dan jaringan distribusi ditambahkan di Lumpon. Disusul program serupa di Bergas Kidul pada tahun 2020. Hingga akhir tahun 2020, total air bersih yang dialirkan ke warga di desa-desa sekitar pabrik mencapai 6.333 meter kubik. Program pipanisasi air bersih ini sangat menolong masyarakat di 5 desa tersebut. Kesulitan air bersih telah teratasi sekaligus mengurangi beban masyarakat untuk membeli air. Selanjutnya yaitu program perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan agrowisata Sidomuncul. Sejak 1999, Sidomuncul mengembangkan kawasan agrowisata seluas 5 hektar di Semarang untuk melestarikan 268 jenis tanaman obat dan 48 jenis satwa liar. Hal tersebut diakui sebagai lembaga konservasi sejak 2011. Agrowisata ini memiliki 3 misi utama, yaitu mendukung penelitian dan pengembangan tanaman obat dan satwa. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati sebagai daya tarik wisata dan wahana edukasi, serta menopang pasokan bahan baku jamu. Sebelum pandemi, kawasan ini menerima hingga 3.000 wisatawan per bulan yang dapat berkunjung gratis melalui permohonan. Inisiatif ini tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi. Selanjutnya, Desa Rempah. Program kemitraan partisipatif di mana Sidomuncul memberikan bantuan bibit tanaman obat seperti jahe, kencur, kapulaga, dan kayu ules untuk ditanam oleh masyarakat. Hasil panen tersebut dapat disuplai sebagai bahan baku produksi Sidomuncul. Sidomuncul memberikan pelatihan untuk mengolah hasil panen menjadi bahan baku jamu yang berlokasi di Desa Gudangharjo, Kecamatan Parangbukito, Kabupaten Wonogiri, Desa Sambirata, Kabupaten Banyumas. Program selanjutnya yaitu Desa Wisata Buah. Program kemitraan partisipatif di mana Sidomuncul memberikan bibit buah alpukat dan durian untuk ditanam masyarakat yang berlokasi di Desa Diwak dan Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Sidomuncul juga memperbaiki dan menambah sarana infrastruktur desa agar desa wisata buah dapat diintegrasikan dengan berbagai program lainnya. Program yang terakhir yaitu Desa Inspirasi Padi. Program ini bertujuan untuk mendorong petani untuk menerapkan pola pertanian padi ramah lingkungan dengan menggunakan pupuk organik cair dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pelaksanaan program Desa Inspirasi Padi tetap menjunjung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam praktik pertanian yang diyakini petani setempat yang berlokasi di Kecamatan Purwokarto, Muter, Tawangsari, dan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Baik, selanjutnya ruangan muda yang akan menjelaskan tentang pengungkapan nilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis penyajian GRI dalam laporan keberlanjutan PT Sidomuncul tahun 2020. Dalam GRI 102 terdapat total 56 indeks yang harus dilaporkan oleh PT Sidomuncul. Dari jumlah tersebut, Sidomuncul berhasil melaporkan 41 indeks. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pelaporan terhadap GRI 102 mencapai 73%. Namun, dari 73% masih banyak kekurangan terkait pelaporan Sidomuncul. Contohnya pada GRI 102, slide 28 mengenai tata kelola. Pada indeks ini, Sidomuncul tidak telah melaporkan kegiatan mengenai
Badan Tata Kelola tertinggi, namun tidak melaporkan poin B terkait apakah evaluasi tersebut bersifat independen atau tidak. Selanjutnya, dalam standar GRI 200 terdapat total 13 indeks yang harus dilaporkan dari jumlah tersebut. Dari jumlah tersebut, Sidomuncul telah berhasil melaporkan 5 indeks. Dengan demikian, tingkat kepatuhan atau pelaporan terhadap GRI 200 hanya mencapai 17%. Masih banyak kekurangan terkait pelaporan Sidomuncul. Contohnya, pada GRI 203/1 terkait dampak ekonomi tidak langsung, pada indeks ini Sidomuncul belum melaporkan poin B dan C terkait dampak apakah investasi dan layanan ini bersifat komersial, natural, atau keterlibatan pro bono yang ada pada GRI. Selanjutnya dalam GRI 300 terdapat 30 indeks yang harus dilaporkan. Dari jumlah tersebut, Sidomuncul telah berhasil melaporkan 20 indeks. Dengan demikian, tingkat kepatuhan atau pelaporan terhadap GRI 300 mencapai 66%. Dari 66% tersebut, masih banyak kekurangan terkait pelaporan Sidomuncul, contohnya pada indeks GRI 301/2 mengenai material. Pada indeks ini, Sidomuncul tidak melaporkan terkait poin 2, yaitu perhitungan persentase material input dari daur ulang yang digunakan dengan menggunakan rumus yang tercantum pada GRI. Selanjutnya, dalam standar GRI 400 terdapat total 40 indeks yang harus dilaporkan. Dari jumlah tersebut, Sidomuncul telah berhasil melaporkan 19 indeks. Dengan demikian, tingkat kepatuhan atau pelaporan terhadap GRI 400 mencapai 47%. Masih banyak kekurangan terkait pelaporan Sidomuncul, contohnya pada indeks 407/1 terkait kebebasan berserikat dan perundungan kolektif. Pada indeks ini, Sidomuncul tidak melaporkan terkait operasi dan pemasok di mana atas kebebasan berserikat dan perundungan kolektif mungkin beresiko. Baik, selanjutnya CSA 3 yang akan menjelaskan tentang program yang akan dilaksanakan. Baik, di sini saya sebagai CSA 3 akan menyampaikan program yang akan dijadikan roleplay pada hari ini. Di mana program ini masuk pada aspek sosial. Program ini bernama Berbagi Kasih untuk Anak-anak Penderita Kanker. Berbagi Kasih untuk Anak-anak Penderita Kanker ini sudah dijalankan pada tanggal 29 Juli tahun 2020. Di mana PT Sidomuncul memberikan bantuan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang berlokasi di Semarang. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia cabang Semarang ini terus konsisten dalam memberikan fasilitas dan perhatian bagi anak-anak penyintas kanker tersebut. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini sudah berdiri sejak tanggal 26 September tahun 2016. Yang dimana Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia cabang Semarang ini telah merawat ratusan anak dalam menjalani masa pengobatan dan perjuangan dalam melawan penyakit kanker. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia membantu anak-anak penyintas kanker mulai dari umur 0 sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan fasilitas hingga pengobatan. Pasien yang dirawat rata-rata adalah kebanyakan penderita leukemia atau kanker darah. Bantuan yang diberikan oleh PT Sidomuncul berupa 205 paket sembako, 20 karton kolagen, 20 karton produk kapsul JSA, dan pemberian uang sebesar 100 juta rupiah untuk biaya sewa rumah singgah. Dalam menjalankan kegiatan CSR ini, PT Sidomuncul bekerjasama dengan Rotary Club of Semarang Bojong, yang dimana Rotary Club of Semarang Bojong tersebut merupakan organisasi sosial yang senantiasa membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi, terima kasih teman-teman yang sudah mengucapkan partisipasi. Sekarang kita lanjut ke simulasi program CSR PT Sidomuncul. Yang pertama yaitu mengadakan rapat internal awal yang melibatkan komisaris, direktur utama, tim CSR dan tim keuangan. Rapat ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menerima program CSR yang akan dilaksanakan. Pagi semuanya. Pagi. Iya nih lagi sakit, masuk angin kayaknya. Bu, masuk angin, Bu. Saya mau tolongin, Bu. Makasih ya. Saya coba dulu.
hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan program CSR pada tahun ini. Saya ingin memastikan program ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga selaras dengan visi perusahaan. Nah, untuk Pak Direktur, bagaimana progres awalnya bisa tolong menjelaskan? Terima kasih Pak Komisaris. Untuk saat ini divisi CSR telah menyusun beberapa usulan program berdasarkan kebutuhan masyarakat dan analisis target perusahaan. Untuk divisi CSR boleh disebutkan apa saja kegiatannya? Untuk program CSR tahun ini, kami telah menyusun beberapa kegiatan sesuai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk aspek sosial sendiri itu ada kegiatan satu karena untuk kaum duafa, mudik gratis, kemudian donasi untuk komunitas dan yayasan, seperti Yayasan Kasih Anak Kapal Indonesia. Untuk aspek ekonomi ada dukungan untuk pembangunan atau renovasi rumah ibadah, kemudian perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah atau Sidomuncul dan Bojajan. Nah, untuk aspek lingkungannya, seperti biasa kami melakukan kegiatan-kegiatan untuk tetap melestarikan desa-desa wisata gua dan lembu. Untuk divisi keuangan Benar sekali Pak, sebagai sebuah informasi kita mengikuti kebijakan perusahaan ya Pak, karena setiap tahun perusahaan mengalokasikan biaya CSR ini sebesar 2% dari laba tahun sebelumnya Pak. Sekarang saya ingin tahu lebih detail terkait apa saja sih kegiatan CSR yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Untuk kegiatan CSR dalam waktu dekat ini, kita akan mengadakan kegiatan berupa berbagi kasih untuk anak-anak penyandang kanker yang yayasan tersebut berada di Semarang Pak. Nah, yang nantinya kita akan melibatkan tenaga kesehatan sebagai kebutuhan medis serta dukungan psikologi untuk mereka dan melibatkan beberapa komunitas untuk anak menghibur anak-anak biasa. Kenapa kita memilih melakukan program ini? Karena program berbagi kasih kepada anak penyandang kanker ini sudah termasuk dalam program tahunan dari Sidomuncul, Pak. Kalau begitu kenapa dari banyak program tahunan program ini kita prioritaskan juga? Karena program ini sejalan dengan visi dan misi perusahaan yang mendukung kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat melalui produk herbal dari Sidomuncul yang aman dan efektif. Selain itu, program ini juga mendapat feedback yang sangat positif Pak dari masyarakat. Serta kami juga berharap untuk menginspirasi pihak lain untuk lebih peduli terhadap anak-anak penderita kanker. Baiknya sekali, saya sangat mendukung program ini untuk luar biasa ini kita ketahui. Baik, saya sangat setuju, saya sangat mendukung sepenuhnya karena program ini sudah sangat jelas sekali manfaatnya bagi masyarakat sekaligus mencerminkan nilai-nilai perusahaan. Nah, untuk Pak Brilian, saya minta Bapak dan Ibu untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, pastikan semuanya berjalan dengan matang. Dari mulai perencanaan hingga evaluasi akhirnya, Pak. Oke, kalau begitu untuk divisi CSR dalam aspek lapangan secara pasti akan diberikan. Saya tunggu data dan laporan dari divisi CSR. Baik Pak, kami akan segera melakukan. Baik, mungkin kita cukupkan nafas pada hari ini. Terima kasih atas kontribusi dan ide-ide luar biasa dari kalian semua. Selamat siang. Setelah melakukan rapat internal awal dan menetapkan program CSR pada Yayasan Kanker Indonesia, tim CSR akan melakukan survei langsung ke yayasan untuk memahami kebutuhan kondisi yayasan secara mendetail, serta mendapatkan data dari informasi yang relevan sebagai dasar perencanaan program CSR. Sampai di yayasan. Iya Pak, langsung aja ditolong ya gitu ya. Dari yang Kurang keras nih Pak, coba lagi Pak. Telepon aja ya Pak. Halo Ibu, selamat pagi. Saya Dea Gula dari Tegas Sidomuncul. Sudah ada di depan kantor ya Ibu? Oh iya, maaf ya, depan sekarang. Halo Mbak, Mas, maaf ya nunggu lama. Enggak apa-apa, Ibu. Halo Ibu. Kami dari Tegas Sidomuncul di sini ingin berbicara sedikit Ibu. Boleh. Boleh dulu. Iya, mas.
yayasan dan perkembangan yayasan ini. Apakah gue berkenan? Boleh. Oke. Di sini saya ingin bertanya sejak kapan yayasan ini berdiri? Kalau berdiri sih dari tahun 2016 sama jadi kalau sampai sekarang tuh sekitar 4 tahunan. Oh, sudah 4 tahun ya? Iya. Tadi kami melihat logo dari yayasan ini bertuliskan weekend. Itu ada maknanya Bu? Kalau untuk logo ya, untuk logo para pendiri sih berpikir kalau anak yang sakit itu berhak untuk dapat perawatan yang terbaik, berhak untuk belajar dan berhak untuk bermain walaupun mereka sedang sakit, Mas. Oh, jadi dalam pembuatan logo juga ada maknanya Bu? Iya. Oke, saya ingin tahu ada berapa anak yang sekarang di yayasan ini? Untuk saat ini anak pendeta anak itu berjumlah 205 anak, Mas, dengan dari berbagai macam daerah. Jadi ada 205 anak dari berbagai macam daerah ya Bu? Iya. Oke. Apakah kanker pada anak ini dapat dicegah dan biasanya pengobatan itu berapa lama ya Bu? Kalau pencegahan anak kanker sih belum tahu ya, Mas, ya. Pengobatannya juga cukup lama, sekitar 2 bulan, 5 bulan sampai 2 tahunan, dan membutuhkan biaya yang banyak juga, serta perawatannya yang terus menerus demi kesembuhannya. Jadi itu pengobatannya sudah lama ya Bu? Iya. Oke, dalam masa pandemi COVID seperti ini apa yang dibutuhkan dari yayasan? Kalau kebutuhan yayasan sebenarnya setiap tahun sama ya, Mas. Sembako, biaya sewa gedung ini, terus obat-obatan sama apa, paling fasilitas penunjang untuk anak-anak sama keluarganya. Jadi tadi Ibu sempat mention ada biaya sewa rumah singgah ini. Kira-kira berapa Bu? Kalau tahun ini sih di angka 85 juta, Mas. Untuk biaya sewa rumah singgah berarti di angka 85 juta. Iya. Cukup. Pertanyaan sudah selesai Bu. Ya. Mungkin kita boleh muter sekitar yayasan buat lihat kondisi yayasan sekarang. Boleh, saya anterin. Jadi gini ya, Mas, kondisi yayasan itu sama pandemi. Nah, di sini tuh ada ruangan khusus anak usia 0 sampai 5 tahun. Ini, Mas, ruangannya. Ibu, boleh nggak kita ngobrol sedikit dengan orang tua? Oh, saya tanya dulu ya. Oke, boleh. Ibu kenapa Bu? Iya, Bu, nggak apa-apa Bu. Iya, Mari Pak, Bu. Kami dari ini ngobrol sedikit dengan Bapak. Bapak berkenan? Iya, saya berkenan Pak. Oh iya, sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Sarul Arif. Oke. Bapak nggak nanya nih nama anak saya nih Pak. Kalau boleh tahu, Gilbert Makan Jaya. Gilbert. Kapan pertama kali Bapak tahu kalau Sekitar 3 bulan yang lalu awalnya dia panas biasa Pak. Kemudian dia kejang-kejang. pasti itu kabar yang sangat berat ya Pak? Iya. Tapi dalam Bapak ini dari bulan yang lalu, apa yang sudah dilakukan Pak? Ya 2 minggu sekali saya sering ke rumah sakit Pak. Jadi rutin dilakukan. Selama ini apa tantangan terbesar Bapak baik secara emosional maupun finansial? Tantangan terbesar saya yaitu biaya pengobatan. Dari situ saya juga kasihan dan anak saya setiap hari kesakitan Pak. Pasti Bapak mengalami, pasti Bapak dapat mendapatkan dukungan dari keluarga, kerabat, dari Bapak. Alhamdulillah keluarga sangat mendukung, keluarga besar juga sangat mendukung. Terus saya juga bergabung dengan komunitas penderita kanker sehingga saya bisa berbagi pengalaman Pak. Oh iya, saya. Pengalaman ini
mohon masukan. Boleh tidak kami informasikan lebih lanjut dan nanti juga kami akan berikan ke atasan. Terima kasih Bu. Pamit ya Bu. Tadi ya Mas Kak. Makasih Bu. Tim CSR dan tim keuangan. Dalam rapat ini hasil survei akan dibahas secara detail untuk menentukan rencana kegiatan, kebutuhan operasional yayasan, serta menyusun anggaran program CSR secara keseluruhan. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya terima kasih telah berpartisipasi di webinar hari ini. Saya ingin mengenal lebih detail mengenai laporan yang sudah kita atau bagaimana dengan laporan kita. Dari hasil survei kemarin saya dengan Ibu Dea dari tiga yayasan menyampaikan bahwasannya mereka membutuhkan 205 paket sembako dan kita pastinya dari Yayasan itu akan memberikan produk kita berupa tolak angin dan juga kapsul JX Pak. Dan pihak yayasan juga menyampaikan bahwasannya mereka membutuhkan biaya untuk sewa rumah singgah sebesar 85 juta dan kami dari tim CSR sepakat bahwasannya kita memberikan 100 juta rupiah di mana itu untuk biaya sewa rumah singgah dan biaya operasional. Ya betul Pak. Menambahkan juga masyarakat khususnya pihak yayasan itu berharap program CSR kita tidak hanya berupa bantuan sementara, tapi juga memberikan manfaat dalam jangka panjang Pak. Oke, kalau begitu berapa estimasi anggaran yang kita butuhkan untuk melaksanakan? Kami dari tim CSR sudah berdiskusi sekitar 450 juta rupiah Pak. Itu untuk seluruh kegiatan. Cukup besar ya, satu kegiatan 450 juta. Bagaimana dengan divisi keuangan? Apakah ada sendiri dengan 450 juta? Jujur Pak, kami dari tim divisi keuangan dari angka segitu terlalu berat ya Pak. Untuk satu program di angka 450 juta. Apa enggak membengkak Pak keuangan kita? Apalagi di pandemi ini Pak, kita tuh keuangan itu harus was-was ya Pak. Jadi kami dari tim keuangan menyarankan di angka 300 juta aja sudah cukup loh Pak. Betul Pak, sebenarnya kalau kita bisa bijak, budget tersebut masih bisa kok dipangkas tanpa harus mengorbankan tujuan dari programnya. Waduh, 300 juta ya Ibu, itu jauh banget dipotong Ibu. Kalau segitu, kami dari tim CSR rasa programnya nanti nggak akan maksimal dan dampak untuk masyarakat tuh bakal jauh berkurang banget Ibu. Betul Bu. Untuk angka 450 juta ini kami dari pihak CSR sudah berdiskusi angka tersebut sudah sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan yang akan kami sampaikan kepada pihak yayasan Bu. Tapi kita juga harus realistis loh Bu. Ya saya tahu program CSR ini bisa meningkatkan nilai reputasi perusahaan. Tapi dari masa pandemi ini Bu, perusahaan lagi berhemat dan kalau anggaran untuk satu program itu segede itu Bu, kemungkinan nantinya akan berdampak pada keuangan internal Bu. Tapi untuk 300 juta dari Tidak bisa itu Kami Kita semuanya kita terlepas kita kira. Dari sini paham ada produk program. Bagaimana jika kita tetapkan di angka 400 juta rupiah? Maaf Pak, untuk biaya inisiatif CSR itu sebenarnya tidak memungkinkan ya. Karena saya melihat adanya perbedaan kebutuhan yang diajukan oleh tim CSR dengan estimasi dengan anggaran yang dianggarkan perusahaan itu beda Pak. Dimana alokasinya itu hanya sebesar 350 juta. 350 juta Bu Zara, itu sih terlalu pas banget ya. Saya rasa itu tidak sesuai ekspektasi nanti ya dengan yayasan. Tapi kalau segitu juga Bu, kualitas dari program itu bakal berkurang jauh banget Bu. Setuju Bu, karena pihak yayasan juga punya ekspektasi besar. Selain itu, kalau hasilnya kurang memuaskan, dampaknya juga ke dalam perusahaan Bu. Reputasi perusahaan bisa hancur. Oke, saya hargai kata dari divisi CSR maupun divisi keuangan, tapi di sini kita harus mengambil keputusan bagaimana jika kita tetapkan di angka 350 juta dan kita bisa berkolaborasi dengan relawan atau komunitas setempat memaksimalkan kegiatan kita ini. Saya setuju dengan saran dari Pak Firdan. Kami dari Badan Keuangan juga sudah merincikan anggaran buat program CSR ini sebesar 350 juta. Jadi
paket, jadi totalnya 51.250.000. 20 karton produk tolak angin, budgetnya 1,5 juta per karton, totalnya 30 juta. 20 karton produk kapsul CSH yang budgetnya 1 karton 8 juta, totalnya 190 juta, serta uang sebesar 100 juta untuk biaya sewa rumah singgah yang KAKI tersebut. Kalau gitu perkara divisi jasa 105. Baik, Pak, kita konfirmasi lebih lanjut dengan pihak relawan dan juga pihak Kami juga mengusahakan program berjalan maksimal, Pak. Baik, bagus. Terima kasih semua sudah memberikan pendapat yang saya apresiasi. Saya harap semua bisa berjalan dengan baik. Saya percaya kalian bisa memberikan pendidikan dengan maksimal. Rapat hari ini selesai. Selanjutnya adalah pelaksanaan program CSR yang merupakan wujud nyata dari rencana yang telah disusun. Program ini dilakukan di Yayasan Kasihan Kanker Indonesia dengan berbagai kegiatan. Acara dimulai dengan sambutan dari pihak-pihak terkait seperti Direktur Utama PT Sido Muncul, perwakilan relawan, dan Ketua Yayasan YKKI. Setelah itu diadakan kegiatan hiburan untuk anak-anak penderita kanker. Dan program ini juga mencakup pemberian bantuan dari PT Sido Muncul yang disalurkan kepada yayasan dengan dukungan relawan yang turut hadir untuk membantu dan memeriahkan acara. Susunan peran dalam pelaksanaan program yaitu Brilian sebagai Irwan Hidayat sekaligus Direktur Utama PT Sido Muncul, Tina sebagai Eleonora Aprilia sebagai relawan Presiden Rotary Club of Semarang Bojong, Zahra sebagai Vita Mahaswari sekaligus Ketua Yayasan, dan Mamun sebagai perwakilan orang tua anak penderita kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari PT Sido Muncul di sini ingin melakukan kegiatan sosialisasi di Yayasan Kasihan Kanker Indonesia. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kali ini. Jadi mana? Acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Brilian selaku Direktur Utama PT Sido Muncul. Selanjutnya sambutan dari Ibu Tina selaku Presiden Rotary Club of Semarang Bojong. Selanjutnya pemberian bantuan serta foto bersama PT Sido Muncul dan pihak Presiden Rotary Club of Semarang. Dan yang terakhir yaitu sambutan dari Ketua Yayasan dan perwakilan dari orang tua. Mari kita mulai acara pada kali ini dengan rangkaian acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Brilian selaku Direktur Utama PT Sido Muncul. Kepada Bapak Brilian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Zahra Ketua Yayasan Kanker, dan terhormat juga Ibu Tina selaku Presiden Rotary Club of Semarang, yang terhormat juga para tamu yang telah hadir pada acara hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara yang sangat mulia Allah. Maksud dan tujuan kedatangan kami ke yayasan ini adalah sebagai komitmen nyata kami untuk mendukung perjuangan melawan kanker serta memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Kami merasa terpanggil untuk turut berkontribusi melalui inisiatif sosial ini, terutama dalam membantu perjuangan melawan kanker. Bantuan kami di sini yaitu berupa 205 paket sembako, 20 dus tolak angin, 20 dus kapsul CSR, serta uang tunai 100 juta rupiah untuk biaya sewa rumah singgah dan operasional yayasan kanker. Alasan kami memberikan tolak angin yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terutama di tengah pandemi seperti ini, dan kapsul CSH untuk menjaga kesehatan dan khasiatnya baik untuk penderita kanker. Mungkin terakhir dari saya ingin memberikan sedikit motivasi untuk anak-anak dan orang tua anak yang mengidap kanker, yaitu kalian merupakan pejuang yang hebat karena setiap hari yang kalian sudah lalui merupakan bukti kekuatan kalian. Ingat dan percayalah bahwa harapan untuk sehat itu ada. Semoga apa yang sudah muncul sudah lakukan memberikan dampak kecil. Semoga apa yang sudah muncul sudah lakukan menjadi langkah kecil untuk memberikan dampak besar di kemudian hari. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Brilian atas sambutan yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Tina selaku Presiden Rotary Club of Semarang Bojong. Pada Ibu Tina dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat kepada Bapak
sebagai Ketua Direktur Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dan kepada anak-anak dan serta wakil orang tua yang hadir di sini. Acara ini adalah bentuk nyata kepedulian kita terhadap anak-anak yang berjuang melawan kanker. Mengingat perjuangan ini yang dilalui oleh anak-anak yang hebat dan orang tua yang selalu diberi ketabahan, kesabaran, dan kekuatan. Kami dari Rotary Club of Semarang Bojong berkomitmen untuk meringankan beban mereka, mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberi kasih dan harapan kepada anak-anak yang ada di sini. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemahaman kita semua tentang kanker anak bisa meningkat dan selalu saling terjalin silaturahmi dan semangat gotong royong dalam membantu sesama. Dalam kesempatan ini juga, Rotary Club of Semarang Bojong juga turut memberikan bantuan bagi Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Bantuan yang diserahkan berupa masker, tepung, susu, biskuit, hand sanitizer, nyaplon, dan lain-lain. Bantuan ini juga berkolaborasi dengan Sido Muncul yang disesuaikan dengan kebutuhan yayasan. Mari kita semua bersama-sama memberikan semangat dan harapan bagi anak-anak penderita kanker. Dengan dukungan kita semua, mereka akan mampu melewati masa-masa sulit dan tumbuh menjadi generasi penerus yang tangguh dan menginspirasi. Sekian, sepatah, dua patah, yang penting semangat kalian jangan patah. Terima kasih Ibu Dina atas sambutan yang luar biasa menyentuh hati. Selanjutnya yaitu pemberian bantuan serta foto bersama PT Sido Muncul dan pihak Presiden Rotary Club of Semarang. Dan dimohon untuk ketua yayasan Ibu Zaka dan perwakilan dari orang tua anak penderita kanker dimohon untuk maju ke depan. Pemberian bantuan sebesar 100 juta rupiah untuk biaya sewa rumah singgah dan biaya operasional diberikan kepada Bapak Pendidikan ke yayasan. Selanjutnya pemberian sembako dari PT Sido Muncul yang akan diberikan oleh Bapak Pendidikan. Satu, dua, tiga, titik. Mantap. Selanjutnya bantuan yang diberikan oleh Rotary Club of Semarang pada Ibu Dina di satu, dua, tiga. Baik, rangkaian acara sudah berjalan selesai dan salam luar biasa ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan acara ini. Semoga bantuan yang diberikan akan bermanfaat untuk anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
GRI 300 sebesar 66%, dan GRI 400 sebesar 47%. Hal ini mencerminkan bahwa pelaporan keberlanjutan PT Sido Muncul masih belum optimal karena masih banyak aspek yang belum diungkapkan secara menyeluruh sesuai dengan standar GRI. Sedangkan terkait program CSR, salah satu yang telah diulas dan diimplementasikan pada hari ini yaitu tentang pemberian bantuan terhadap anak-anak penderita kanker adalah program yang tetap dijalankan secara maksimal meskipun menggunakan anggaran yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Khususnya di tengah tantangan pandemi COVID-19, PT Sido Muncul telah memberikan kontribusi berupa 205 paket sembako, 20 karton tolak angin, 20 karton kapsul JSH, serta bantuan biaya sewa operasional yayasan sebesar 100 juta. Secara keseluruhan, meskipun pelaporan keberlanjutan masih perlu ditingkatkan, PT Sido Muncul telah menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, dan mendukung keberlanjutan sosial di tengah keterbatasan yang ada. Demikian rangkaian presentasi dan roleplay program CSR PT Sido Muncul yang telah kami sampaikan. Kami berharap apa yang disampaikan dapat memberikan gambaran penting bagi dampak positif bagi masyarakat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.